Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Odena Putri dengan NIM C1C022067. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS, dengan judul Sumber Hukum Islam. Pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariat ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Beberapa berpendapat bahwa ada 4 sumber: Quran, hadis, ijma, dan kias. Sementara yang lain berpendapat bahwa hanya ada 3 tanpa mempertimbangkan kias. Namun, apa yang tak terbantahkan dan diakui secara universal adalah bahwa ada 2 sumber, itu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu adalah jenis-jenis dan definisi sumber hukum Islam. Pertama yaitu adalah Al-Quran. Ialah Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua itu hadis. Perannya sebagai sumber hukum Islam yang penting karena menawarkan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam dan keharusan untuk mematuhi ajaran Nabi SAW. Yang ketiga itu jima adalah kesempatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukumnya syarah yang bersifat praktis dan merupakan hukum Islam. Ketiga, setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat itulah kias, merupakan sumber hukum Islam yang didasarkan pada analogi antara situasi yang sudah ada dan situasi baru yang belum ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu adalah urutan pengambilan hukum Islam. Keempat, sumber hukum diatur berdasarkan kuatnya. Itu pertama itu Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran memberikan umat muslim sebagai pedoman dan bimbingan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua itu hadis mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW ada sumber kedua yang membantu menetapkan hukuman Islam. Ijma itu ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Konsensus atau kesepakatan para ulama yang dikenal sebagai ijma digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Yang keempat itu kias. Ini merupakan menggambarkan analogi antara situasi yang ada dan baru untuk menetapkan hukum. Yang keempat itu mukjizat Al-Quran. Fenomena mukjizat dalam Al-Quran berfungsi sebagai bukti yang luar biasa atas kebenaran dan keikhlasan Al-Quran sebagai kitab suci dalam Islam. Dari perspektif isi, mukjizat Al-Quran terdapat dalam 3 cara, itu revisi ilmiah. Pertama itu revisi ilmiah, mencangkup banyak informasi ilmiah, bahkan jika disajikan dalam bentuk isyarat ilmiah seperti wawasan tentang ilmu-ilmu alam. Yang kedua yaitu otoritas hukum. Al-Quran telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan hukum dan menjadi sumber hukum teladan hingga hari ini. Yang ketiga yaitu menceritakan ajaran sentak, contoh-contoh dan nubuatan supranatural, berisi banyak isi tentang fenomena supranatural seperti surga, neraka, hari penghakiman, dan hari perhitungan. Yang kelima yaitu peranan fungsi Al-Quran. Beberapa fungsi dalam Al-Quran dapat diidentifikasi, antara lain salah satunya adalah al-ruju atau al-aidah, kembalinya. Dalam Al-Quran memainkan peran penting dalam mengembalikan ajaran Islam ke sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Syalihah. Karena fungsi dan perannya yang vital, Al-Quran menjadi dasar yang kuat bagi umat Islam untuk mematuhi ajaran agama secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima itu selanjutnya itulah fungsi as-sunnah. As-Sunnah melayani beberapa fungsi penting seperti menjelaskan penyediaan komprehensif. Sunnah menawarkan penjelasan lebih komprehensif tentang ajaran daripada apa yang disediakan Al-Quran. Informasi ini membantu dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam benar. Yang kedua itu mencegah kesalahtafsiran. Sunnah berperan dalam mencegah distorsi hipertensis ajaran Islam oleh individu atau kelompok. Yang ketiga itu merinci hukum tidak terdefinisi. Tujuan untuk memberikan penjelasan rinci untuk hukum-hukum tidak secara eksplisit didefinisikan dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu meningkatkan kekuatan hukum, berkontribusi dan pada penguatan hukum yang berasal dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu adalah fungsi ijma. Ijma memegang fungsi dan peran penting dalam kerangka hukum Islam. Termasuk yang pertama itu menegakkan konsensus umat, memastikan bahwa ulama Islam mencapai kesepakatan bersama tentang hukum tertentu. Yang kedua itu mengatasi ketidakpastian, digunakan untuk mengatasi ketidakpastian ketika menetapkan hukum Islam dan dalam kasus-kasus tidak dalam di mana tidak ada bukti eksplisit yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu pengembangan hukum. Ijma berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks waktu dan kondisi masyarakat yang berkembang. Yang terakhir adalah fungsi kias.
Dalam kerangka hukum Islam, kias menjalani segudang fungsi penting yang meliputi pertama itu melengkapi kesenjangan hukum, digunakan untuk mengatasi kesenjangan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu membangun keadilan, membantu dalam membentukkan keadilan dalam hukum Islam karena keputusan yang dibuat berdasarkan analogi memastikan keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga itu memfasilitasi evolusi hukum, memfasilitasi pengembangan hukum Islam dengan memperluaskan ranah hukum melalui analogi yang tepat. Sekian, terima kasih. Bella, itu materi dari saya. Kalau mohon maaf kalau ada salah, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.